Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Hijau? Semoga teman-teman di luar sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Tita Kamila sebagai host di podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah Sobat Hijau, tema kita pada podcast kali ini yaitu Festival Pesona 2023. Nah teman-teman Sobat Hijau, tahu nggak sih festival kali ini sangat luar biasa loh, karena dirayakan bertepatan dengan World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan setiap pada tanggal 5 Juni. Nah Sobat Hijau, karena tema kita terkait dengan Festival Pesona 2023, maka dari itu kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa narasumber kita, saya mau menginfokan kepada teman-teman semua bahwa mohon maaf kalau ada agak sedikit bising karena podcast ini dilaksanakan di area Festival Pesona 2023. Langsung saja kita kedatangan narasumber yang terhormat, ada Pak Dirjen, Pak Bambang selaku Dirjen PSKL. Apa kabar Bapak? Luar biasa, apa kabar semuanya? Yang selalu semangat nih Sobat Hijau, jangan kalah dengan semangatnya Pak Bambang. Kemudian ada di samping saya tentunya Pak Dirjen nggak sendiri, ada Pak Syafda selaku Direktur PKPS. Apa kabar Bapak? Sukses dan maju selalu. Maju, semangat juga ya. Kemudian ada the one and only, ada ibu kita yang cantik, ada Ibu Endah Catur atau biasa disapa Ibu Eeng. Apa kabar Ibu? Baik sekali, super sehat. Semangat ya. Nah sebelum saya lanjut nih Pak tanya-tanya, saya mau memberikan pantun dulu nih kepada Sobat Hijau. Jangan lupa bilang cakep ya Pak. Siap. Jalan-jalan ke negeri Cina. Cakep. Ternyata lanjut ke Portugal. Cakep. Ayo datang ke Festival Pesona, jangan lupa borong semua hasil perhutanan sosial. Cakep. Ya, luar biasa. Penasaran kan Sobat Hijau seperti apa sih rangkaian acara dari Festival Pesona 2023? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih kepada Pak Bambang. Bisa dijelaskan mungkin kepada Sobat Hijau seperti apa sih tema dari Festival Pesona 2023, mungkin sejarah singkatnya dan tujuan dari kegiatan ini. Baik, jadi Festival Pesona ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia, World Environmental Day ya. Jadi temanya itu adalah Beat Plastic Pollution. Jadi concern kita adalah kita itu hidup dalam satu planet, only one planet ya. Jadi everybody should responsible. Benar. Semua harus bertanggung jawab. Ada negara yang mengatur masyarakatnya, juga pelaku usahanya, dan civil society-nya. Jadi harus menjaga lingkungan. Kenapa temanya Beat Plastic Pollution? Itu dulu ya. Jadi yang pertama, bahwa ada laporan dari UNEP 2022 yang mengatakan bahwa dalam 1 tahun saja itu ada 8,3 juta ton plastik yang dihasilkan oleh manusia. Tetapi 6,3 itu adalah menjadi limbah. Dan anehnya hanya 9,3 itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi pertanyaannya masih ada 90,7% yang dampaknya itu dapat mengganggu kerusakan. Nah dalam rangkaian itu gitu ya, maka kemarin kita mulai dengan penganugerahan Kalpataru. Nah Kalpataru itu isinya dari pengelolaan sampah dan juga sungai supaya biodiversity-nya juga baik sampai ke hutan. Yang terpenting adalah local champion. Harapannya mereka menjadi duta-duta dan menggerakkan ya supaya plastiknya itu menjadi kecil gitu ya, menjadi bisa dimanfaatkan dengan sirkular ekonominya, dan juga lifestyle-nya itu bisa dirubah. Karena setelah Kalpataru ada namanya yang kita sebut peran milenial untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik lagi. Nah, di dalam konteks itu ada hal yang paling bagus gitu ya, bahwa pola konsumsi makanan itu naik. Nah itu paling tidak bisa dicegah gitu ya dengan perilaku pendidikan ya, dari tingkat awal sampai perilaku di tingkat masyarakat. Kalau pendidikan, misalnya contoh kita responsibel terhadap sampah, nggak pakai sedotan gitu ya, tidak menggunakan tapi pakai tumbler
Kemudian maaf juga kalau Anda online, penggemar makan online, kalau bisa kalau beli yang banyak sekaligus. Karena apa? Di dalam paket online itu ada plastik-plastiknya. Terbagian. Dari tempatnya sampai untuk ngangkutnya. Nah, kemudian juga kurangi plastik karena ada plastiknya dan itu sangat mengganggu untuk kesehatan. Nah, rangkaian tadi kita hubungkan dengan pesona, festival pesona. Kenapa? Nah, masyarakat itu kan sebagai pelaku, pelaku untuk lingkungannya, pelaku untuk kehutanannya. Nah, di dalam konteks hutan sosial yang program nasional kita ya, bahwa 12,7 juta hektar, sekarang udah 5,5 juta hektar. Nah, mereka itu telah membentuk hampir 10.100 KUPS ya, dan mereka harus ada wahananya. Nah, wahana yang ada sekarang itu wahana unjuk produk lah, bahwa kita sudah pada tahapan ekspor, kita pada tahapan yang sudah bisa pemasaran regional, dan kemudian ada yang sedang bertumbuh. Jadi selain unjuk pamer hasil-hasil, tetapi yang terpenting juga share learning supaya KUPS itu bisa naik kelas. Dan bahkan concern tadi yang civil society itu perusahaan-perusahaan pun yang kemarin ada temu inovasi pelaku usaha, ternyata perusahaan-perusahaan besar itu juga punya concern untuk memajukan masyarakat, untuk mensejahterakan hutannya juga baik dan lingkungannya juga lebih baik. Nah, dengan share learning, kemudian temu usaha, temu mitra, dan yang terakhir adalah yang menjadi forum kegembiraan ya. Jadi temu stakeholder, silaturahmi itu bisa kita tingkatkan lebih jauh lagi. Ini luar biasa sekali ya, dan pasti tema setiap tahun dari Festival Pesona ini pasti berbeda-beda ya Pak. Kalau sejarah singkatnya itu kenapa sih bisa ada Festival Pesona ini, awalnya ini dari tahun berapa? Ya. Atau udah berapa lama nih Festival Pesona sudah jalan? Jadi sebenarnya perhutanan sosial itu cikal bakalnya sejak tahun 78. Iya. Tetapi yang itu kan masih pemberdayaan, gitu, pemberdayaannya, pemberdayaan masyarakat. Tapi sejak tahun 2015 ya, dengan reforma agraria perhutanan sosial, tidak hanya sekedar akses ya, tetapi pendampingan untuk 3 tata kelola. Ada tata kelola kelembagaan, tata kelola hutannya, dan tata kelola usahanya. Jadi ingin membalance 3 hal tersebut. Nah, itulah yang kita sebut sebagai program pemerataan ekonomi juga untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak meninggalkan ekonominya. Jadi starting point Pesona itu tahun 2017 ya, 17, kemudian 19, kemudian ada pandemi COVID kemarin. Kita mengira 2022 udah selesai kemarin, waktu Omikron tadi. Kita memberanikan ada Pesona, Pesona yang ketiga ya, Januari. Kemudian sekarang Pesona yang keempat, itu kurang lebih. Benar-benar milenial dan revolusi. Dan saya juga sangat tertarik dengan perhutanan sosial ini Pak, karena memang dia sejalan dengan inline. Selamat ya, Anda menjadi Putri Sulawesi Selatan dan mengusung isu perhutanan sosial. Luar biasa. Jadi kemarin advokasi saya perhutanan sosial dan menjadi penilaian khusus dari Dewan Juri, karena saya menjelaskan bahwa perhutanan sosial ini sangat inline dengan Sustainable Development Goals, karena kan memiliki 5 prinsip, ada planet, kemudian ada people, prosperity, peace, and partnership, dan itu semuanya ada di perhutanan sosial, karena prinsipal dari perhutanan sosial itu sendiri adalah ekonomi, ekologi, dan sosial, sehingga tidak hanya mementingkan hutan, tetapi juga bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, tapi tetap menjaga lingkungan. Luar biasa sekali, terima kasih Pak. Lanjut nih kita ke Ibu Eeng dulu. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Dirjen terkait dengan gambaran besar dari Festival Pesona. Kalau detail-detail kegiatannya ada apa aja sih di Festival Pesona? Sudah dari Pak Dirjen tadi ya, tapi untuk detail kegiatannya tentunya ketika tadi share learning itu ada macam-macam, bisa melalui temusa, ada talk show. Yang utama adalah tadi unjuk keberhasilannya dengan pameran. Jadi memamerkan, kita ada stand-stand, dan maksimal di Manggala ini ada 40 booth full terisi. 40 booth itu mewakili beberapa penggiat perhutanan sosial. Jadi ada dari balai-balai PSKR kami yang membawa KUPS-nya untuk ikut berpameran. Jadi ikut melihat keberhasilan dari tempat lain. Kemudian
ada dari teman-teman perbankan, dari Himbara, dari BI yang untuk mendampingi tadi bagaimana tadi untuk belajar setelah mengelola kawasan hutan, karena mereka diberi kepercayaan 35 tahun mengelola kawasan hutan, tapi dengan syarat hutan tetap lestari, tapi ada peningkatan kesejahteraan. Nah, selain pameran yang tadi pameran hasil hutannya juga ada istiadat mengusung milenial, bukan hanya tingkat milenial, bahkan yang nanti sebentar siang itu juga kami akan mengadakan lomba mewarnai dan menggambar untuk anak-anak SD dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan luar biasa, sudah kami tutup, mereka merengek terus minta ikut gitu kan. Benar-benar semua kalangan jadi dikumpul ya. apa itu hutan gitu kan. Kemudian juga ada lomba foto. Jadi kalau yang tidak bisa ikut berpartisipasi secara aktif di Manggala, lomba foto hanya kami buka hanya 3 minggu Pak Dirjen. Jadi hanya 3 minggu, foto yang masuk 411 foto. Bingung di jurinya nanti. Jurinya bingung, dan di Manggala kita pamerkan 15 terbaik. Lomba video tentang perhutanan sosial masuk 63. Jadi itu kegiatan yang di Festival Pesona. Kemudian juga ada lomba-lomba. Kami juga tadi, kalau biasanya gender ini perempuan, padahal gender ini keseimbangan. Kami ada lomba memasak, tapi memasak oleh bapak-bapak. Iya. Memasaknya bukan hanya nasi goreng, Dan tapi menu hutan kan? menu hutan, Ala liwetan hutan. dengan menu hutan oleh bapak-bapak. Ini kebalik. Kemudian ada lomba lagi seduh kopi ibu-ibu, menu hutan juga Ya, dengan jadi camilan. stereotip terkait dengan masak-masak itu adalah basic hidup ya, bukan hanya untuk Iya. perempuan, tapi laki-laki juga Artinya, harus bisa. Dari perhutanan sosial ini bukan hanya laki perempuan, bukan Tapi hanya semuanya. bapaknya, ibunya, anaknya. Iya benar. Bahkan yang lomba mewarnai itu cucunya. Semuanya ikut. Tadi benar sekali. Memang perhutanan sosial salah satu poin yang di SDGs ya. Iya. Bahkan Yes. KLHK kan memenangkan SDGs karena perhutanan sosial Wah, juga. luar biasa. Dan ini yang dimaksud Bu Eng tadi, itu sangat luar biasa karena surveinya, kalau dari BPS ya, petani hutan kita itu rata-rata di atas 50 ya, Iya. hampir 50 tahun. 57. Jadi ya 57 malah. Umurnya. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang ya, bagaimana? Oh ternyata profesi petani hutan juga keren loh, Iya. gitu ya. Keren untuk pendapatannya, kesejahteraannya, keren juga untuk ekonomi kewilayahannya, dan juga keren juga untuk pengembangan usahanya. Nah, kalau kita mulai dari sekarang, harapannya nanti itu umur rata-ratanya itu bisa menurun. Bahkan kalau kayak kita yang baru lulus itu, Iya. kalau bisa jadi petani hutan. Iya, siap. Tapi jarang gitu. Ya, begitu Tapi ya, saya Alhamdulillah. satu hal yang paling saya suka dari perhutanan sosial ya Pak, mohon izin, itu adalah gotong royong sama Iya. kerjasamanya. Kemarin waktu saya buat video terkait dengan SDG dan perhutanan sosial, saya ke Bulukumba nih, salah satu para pelaku perhutanan sosial yang berhasil. Ternyata ada satu kelompok, mereka berpasang-pasangan suami istri. Jadi ada 12 pasang suami istri yang mengelola hutan. Jadi bapaknya ke hutan mengambil hasilnya, kemudian istrinya yang mengelola menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dan ternyata sudah diekspor ke luar negeri. Ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa perhutanan sosial ini tidak hanya khusus untuk laki-laki, tetapi juga ada kerjasama suami istri. Itu Keren makanya kan? Keren-keren. Partnership. Iya, dan Partnership. perhutanan sosial secara tidak langsung meningkatkan untuk tenaga kerja. Benar. Iya. Tenaga kerja bukan Produktivitas. hanya kepala keluarga. Tapi Ini istrinya tadi juga sampai anak, istri, ya. sampai anaknya untuk petani lainnya. Satu lagi dari perhutanan sosial yang nggak hilang apa? Kita tetap bagaimana mewariskan seni, kearifan lokal. Iya. Makanya ada pertunjukan-pertunjukan seni, kemarin ada calung, kemudian ada tari Ya, Bali. karena kita ada hutan adat kan, Iya. masyarakat Iya. hutan adat, Iya. Ada kearifan hutan lokal adat. dan juga Itu tugas kita bersama untuk Ya. melestarikan. Wajar sih menang. Oh ya, Bu, kalau dari perhutanan sosial sendiri, kalau misalkan Festival Pesona maksud saya, apa sih yang bisa didapatkan teman-teman ketika berkunjung ke Festival Pesona ini? Yang pertama, kalau yang bagi para penggiat perhutanan sosial, satu adalah silaturahmi. Silaturahmi ini bukan hanya bertemu, tapi kita langsung bertukar pengalaman dari teman-teman yang selama ini bekerja di lapangan seperti apa, dan juga nanti kita merumuskan lagi apa sih langkah yang terbaik dari perhutanan sosial. Itu kalau dari penggiat perhutanan sosial. Kalau Kalau dari yang- masyarakat umum, senangnya ngelihat
Saya kasih contoh izin ya Kak. Saya seneng nih pernik-pernik ini dari baru saya beli tadi Pak. Iya. Iya. Ini dari Jambi. Oh, Jambi. kopi. Bukan, manis. ini kayu Manis. Bukan kayu manis. Mereka nyebutnya apa? Kayu solek sembah yang Oh. ini. Jadi ada yang senang melihat hasil-hasil keunikan dengan tenun-tenunnya. Itu happy. Kemudian ada juga karena kopi agroforestry sudah mulai terkenal, banyak yang khusus datang ingin mencicipi kopi. Penasaran ya? Iya. Penasaran seperti apa sih kopi agroforestry? Nah buat teman-teman jangan lupa datang ya ke Festival Pesona, hanya sampai besok ditunggu ya. Oke, setelah dari Ibu Eng, saya mau bertanya-tanya nih ke Pak Syabda selaku Direktur PKPS. Nah kalau dari kegiatan sendiri ini Pak, tadi saya melihat talk show-nya ini agak sedikit dikemas berbeda dan unik. Itu boleh diceritakan nggak sih ke Sobat Hijau, apa bedanya talk show Festival Pesona 2023 tahun ini? Terima kasih Mbak Tita. Memang talk show itu dari tahun ke tahun itu berbeda dalam pesona itu. Tergantung mengikuti temanya. Ya. Tahun lalu kita temanya kopi. Tahun ini temanya milenial. Lihat nih, baju kita milenial. Seperti kita lagi camping gitu. Nah, jadi pertama di temanya milenial, kemudian dikemas secara ringan, tidak formal, sehingga semua potensi yang ada di kelompok tersebut bisa mereka utarakan. Jadi talk show itu menjadi ajang curhat. Iya. Nah, jadi mereka menyampaikan unek-unek mereka di lapangan, keberhasilan, kegagalan, sehingga mereka satu sama lain bisa bertukar pikiran yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, sehingga ada sesuatu yang mereka bawa dari pesona ini ke kelompoknya masing-masing. Jadi sehingga ada sesuatu hal yang mereka sampaikan bahwa dengan adanya pesta perhutanan sosial ini akan memajukan untuk kelompoknya ke depan. Seperti kelompok-kelompok lain yang pernah mereka temui. Saya juga melihat tadi sedikit bahwa memang talk show ini dikemas sharing is caring ya, karena kan Yes. saling meluapkan apa yang terjadi di tapak bawah. Nah kalau dari Festival Pesona ini sendiri Pak, apa dalam kegiatannya selama ini itu sasarannya ke siapa saja khususnya? Sebenarnya kalau cerita perhutanan sosial sasarannya dari baru lahir sampai kita meninggal itu sudah menjadi bagian dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Tetapi untuk acara pesona ini, untuk tahun ini kita sasarannya adalah kaum milenial seperti yang diutarakan oleh Bu Eng dan Pak Dirjen tadi. Kemudian juga gender juga kita mendatangkan local champions yang dari sukses-sukses yang ada di daerah oleh narasumbernya, oleh wanita-wanita yang tangguh di dalam program perhutanan sosial. Banyak juga tadi saya lihat ada dari universitas-universitas Iya, Pak, ya? mahasiswa juga. Iya. Biar mereka mendengarkan seperti apa sih perhutanan sosial dan rakyat. Dari SKMA juga. Jadi kalau mahasiswa itu kan tadi saya katakan kita ingin men-challenge Iya. perusahaan perguruan tinggi menjadi sebuah pendamping. Karena apa di dalam P9 kan dikatakan boleh ya. Iya, boleh. Mendapatkan selain membangun role model dia mendampingi petaninya dan juga dia usahanya untuk mereka juga, Iya. tapi sebagai role model. Jadi Demplot. saya pikir menarik juga. ya. Mall. Dan jangan lupa juga bahwa sosialisasi kita itu ke perguruan tinggi gak tanggung-tanggung. Dari IPB, Unhas, terus dari banyak perguruan tinggi, Universitas Jambi, itu semua kita sudah ada menerapkan KKN terpadu Tematik. ya. Tematik ya. Iya. Dengan itu menjadi booster ya, pendorong supaya tadi rata-rata petani yang 57 itu bisa menjadi Turun. 27. Ya Sobat Hijau, itulah tadi kita telah mendengarkan luar biasa sekali ya informasi terkait seperti apa rangkaian Festival Pesona 2023. Ternyata temanya luar biasa dan rangkaian kegiatannya juga sangat menarik. Jadi jangan lupa datang ke Festival Pesona dan tentunya jangan lupa tag semua para stakeholder dan kemudian para pelaku perhutanan sosial yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.